hu aha hu aha.
khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nukut wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhili da'i wa sifaiha wa dab'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil mahluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha qurbati wa syaqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafi'il ilam wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah
Ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hidup kita, kehidupan ini dan di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, kerabat handai taulan kita, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bersama baginda Nabi SAW dan dapat kita rasakan di dunia ini, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan pada akhir hidup kita sampai akhirat kita selalu tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, abgidil kul wa ahabba khalikal kul fa inna sya'a huwa ayyuhibbabu ilaika syai'an mimma abgatta kunta mahfuzan fihi. Tinggalkanlah atau bencilah apa-apa yang Allah suruh kamu untuk membencinya, yaitu hawa nafsumu dan godaan-godaan duniamu seluruhnya tanpa terkecuali. Maka jadilah cintamu itu hanya kepada Khalik yang menciptakan dirimu. Seluruhnya engkau persembahkan rasa jiwa cintamu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insya'a, jika Allah menghendaki, ayyuhibbabu ilaika syai'an, Allah akan meletakkan pada dirimu itu rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kamu tidak bisa mencintai Allah, mencintai Rasulnya tanpa bantuan Allah, tanpa faid anugerah Allah yang ada pada di jiwamu. Namun jika kamu berkehendak, Allah sangat kasih sayang kepadamu sehingga terbuka hatimu untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma abqatta mahfujan bihi, lalu Allah menghilangkan kebencian-kebencianmu terhadap yang lain itu sehingga terpeliharalah dirimu untuk tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu huwal muhabbabu la anta, karena hakikat cinta itu adalah dari Allah, hanya Dia yang bisa menumbuhkan dan mengembangkannya, bukan dari dirimu sendiri. Fali annaha walihaja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khubbaba ilayya min dunyakum salasun. Khubbaba ilayya, diberikan Allah rasa cinta itu kepadaku. Min dunyakum, dari dunia kalian, salasun, 3 perkara. Yang pertama adalah at-tibu, wewangian. Jadi salah satu kesukaan Nabi yang bersifat duniawi adalah wewangian, wangi, bau-bau harum. Nah, minyak harum. Ini lama tidak saya kasih minyak harum lah. Mudahan nanti ada rezekinya kita berbagi lagi. Pertama. Yang wasani, yang kedua wanisa, cinta kepada istri. Nah, ini biasanya sudah kawin, sudah berapa tahun? Biasanya sudah punya anak lah. Iyalah, ya kah, guru lah. Sudah punya anak, berapa orang kah? 2 orang kah? 3 orang kah? Nanti rasa cinta kepada istri itu berkurang. Ya lah, Ambar ya Habib, berkurang. Dulu ke pengantin bersama-sama, sekarang bersama itu rasa kayak apakah? Ujar yang satu rasa malu aku aja. Wah, Jepang berkurang. Tapi memang makin tua itu ya biasanya yang timbul adalah rahmah.
Nah, masa muda itu mawaddah, kemudian makin tua nanti rahmah yang timbul. Yang penting tidak cekcok di rumah. Ya kalau lah. Nah, bila cekcok tuh susah. Yang ketiga, qurratu aini fis sholati. Allah memberikan kepadaku rasa cinta. Qurratu aini, permata yang indah kurasakan fis sholati, dalam mengerjakan sholat. Nah, ini yang penting yang ketiga ini. Ini yang sering kita hilang, rasa senang mengerjakan sholat. Menjadi rasa qurratu ain, permata yang indah dalam sholat itu. Nah, ini kekurangan kita. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa sih hakikat sholat itu? Kayak itu kan? Kenapa jadi Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa rasa cinta itu tidak akan tercipta. Bahasa lainnya, seseorang tidak akan merasakan makna sholat itu dalam sholatnya bila tidak ada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang itu sudah rasa cinta itu timbul, maka yang terjadi adalah sholatnya sudah terpenuhi hakikat alam seisi dunia seluas ini sampai akhiratnya. Bahasa lainnya, sholat itu adalah kumpulan mujma' yang dikumpulkan bi kulli sirril asrar, dari segala rahasia yang ada. Mapis samawati wal ard, apa yang ada di langit maupun di bumi, ilal akhirah, sampai kepada akhirat. Dalam kitab Kasful Mahjub lil Hujwiri, nah namanya ngalibanalah, beliau wafat tahun 465. Syekh Al-Hujwiri. Kalau saya biasa menyebut Hujairi, nah lebih mudah. Sebenarnya nama beliau adalah Al-Hujwiri. Al-Hujwiri. Nah, agak sedikit nama bahasanya lah Al-Hujwiri. Beliau berkata dalam kitab beliau Kasful Mahjub, kitab beliau ini namanya Kasful Mahjub, termasuk kitab yang tertua, kitab tasawuf yang tertua di dunia. Nah, di dunia ada main-mainnya. Ujar beliau apa? As-sholatu, sholat itu hiya ibadatun yajidu bihal muriduna kulla mu'alimi tariqi lati yahtazu ilaiha talibuna ilallahi ta'ala minal bidayah ila nihayah. Salat itu terkumpul makna rahasia dari awal sampai akhir. Karena salat itu akan didapatkan oleh seorang hamba bila dia rahasia salat itu, atau yang bahasa Nabi tadi itu adalah qurratu ayun, permata salat itu hanya bisa didapatkan oleh seseorang bila si hamba ini yahtazu ilaiha talibuna ilallah, berkehendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bisa mendapatkan qurratu ayun dalam salat. Jadi Syekh ini memberikan jawaban maksud hadis Nabi tadi. Aku sholat, ya Nabi, sholat itu qurratu ayni, permata yang indah bagiku, permata hatiku, rahasia yang terdalam dalam diriku, sehingga aku senang sekali bila mengerjakan sholat. Kalau kita datang waktu sholat, sakit hati. Ya kalau lah, nah kebalik jauh sama Nabi. Nah ujar Syekh Hujwiri, sholat itu hanya bisa dirasakan bila seseorang itu berkehendak mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, wallati tatakasyafu lahum biha al-maqamati, maka dia akan membuka bagi si hamba itu bila hatinya ingin mendekatkan kepada Allah makom demi makom di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dulu, sebelum mengerjakan sholat apa? Toharah kita, yalah, betaharah,
Taharah itu bersuci, membuang hadas besar dan hadas kecil. Bila berwudu itu membuang hadas kecil, mandi itu membuang hadas besar. Hadas besar itu apa? Junub. Kalau kewisi, BAB itu bukan hadas besar, itu hadas kecil. Lah, kalau sama aja guru istilahnya hajat besar, itu hajat besar juga guru aja ya, tapi itu kewisi. Kalau yang dimaksud hadas besar adalah junub. Junub paham ya kalau lah? Nah, kalau tidak paham juga kawin dulu. Tapi sudah pernah mimpi basah lah. Nah, ya kelak. Abah Paloy ndak hafal anu apa bila berjunub sama istri ndak hafal, ditulis Abah Paloy di dinding tulisan doanya guru, Allahumma janibi setan, itu guru, Allahumma janibi setan apa guru, marojaktana, ya Allah jauhkanlah aku daripada syaitan dan apa yang menjadi rezeki kami. Jadi junub itu rezeki Allah. Nah, kalau menurut hadis itu kan terus di dinding. Jadi setiap malam saya baca. Rupanya Paloy mah pali juga 4. Waktu kecil pas di sekolah SD masih kan ajar guru apa doa mau tidur. Belum langsung Paloy mah angkat tangan. Angkat tangan Paloy. Apa aja guru? Allahumma janibni syaitan wa janibni syaitan ma rajaktana aja Paloy. Wah, ibu itu bacaan junub toh. Di mana kamu jadi hafal toh? Jadi jar Paloy, anu bae, ayah saya setiap mau tidur membaca itu. Di dinding ada tulisannya. Jadi lu hafal ya. Berarti ayah kamu jadi ibu setiap malam lah dibaca itu. Wah, ganas betulnya ayah ibunya. Gayalah supaya ingat pian dengan kisah itu, ingat pian oh itu hadas besar lah. Nah, toharah bila itu sudah jadi masalah, baru kita menghilangkan hadas kecil. Najis sama hadas kecil itu beda lagi. Najis itu bendanya. Jadi kalau kita BAB, yang keluar itu najisnya, bendanya. Ya, najisnya dihilangkan dan bekas najis yalah dibersihi, yalah. Nah, itu namanya membuang hadas kecil. Kencing itu hadas kecil juga. Nih kira-kira ingat aja, sudah tahu aja, hari-hari dikerjakan pasti tahu. Cuma kan anu aja mengulang-ulang. Artinya kalau kencing tidak ada airnya, tidak perlu dibuang hadas kecilnya. Ngerti juga kan tuh malam gitu. Lah, ya kah? Guru Aryan ya lah, guru Aryan. Nah, kalau bila tidak ada air berarti tidak ada kencing kan? Nah, nyara aja paham. Ya kalau orang kencing airnya tidak keluar. Ini jadi Bila kita sudah berwudu, nah kemudian kita berwudu untuk sholat. Bolehkah kita berwudu tanpa mengerjakan sholat? Boleh. Misalnya hari-hari biasa kepingin mengamalkan wudu bila kentut misalnya berwudu, bila kentut berwudu terus boleh. Sudah tuh pikih lah. Terus akan ke pikihnya. Sudahlah. Nah, itu maksudnya adalah taharah bersuci. Sudah mengerti ya? Nah, ilmu batinnya pulang kita pelajari ya lah. Patoharah lisalikina. Bersuci itu bagi seorang salik, bagi orang yang ingin mendekati Allah adalah mahalut taubah. Jadi hakikat taharah itu taubat kepada Allah. Makanya paling bagus waktu kita berwudu nanti, bila berwudu lah amalkan astaghfirullahaladzim. Bagus lagi astaghfirullahaladzim walil mu'minina baca terus itu astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat astaghfirullahaladzim. Syekh Hatim pernah ditanya dalam kitab Nawadir, wahai Syekh Hatim, kenapa orang menyukai engkau? Kenapa jadi orang menyukai engkau? Dan pengajianmu itu banyak sekali
jamaahnya. Lalu jasa Hatim, aku mengerjakan wudu batin. Oh, aku mengerjakan wudu batin. Jadi selain wudu johir, mengerjakan wudu. Terkejut yang bertanya, apa itu wudu batin? Baru kenal ada wudu batin. Jangan-jangan nih kita nanti ada kawin johir, ada kawin batin juga. Nggak ada tuh, nggak ada. Yang ada itu wudu johir dan wudu batin itu jar Hatim, ialah bila engkau berwudu mengucap dan membaca astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat. Nah, telah nang belum dapat jodoh baca toh. Nang belum jauh dapat jodoh, nang sudah dapat jodoh Bang Guru baca juga, cuma manusia yang lain suka kayak itu. Nah, kalau belum berjodoh baca itu juga. Astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal. Dua itu memperbanyak rezeki pian. Maka orang yang sholat ketika itu dia bertaharah, maka itu menggambarkan adalah lambang, mengisyaratkan lambang orang itu ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu jar Syekh Hujiri. Nah, satu adalah anyar taharah. Yang kedua apa habis taharah tuh? Menghadap kiblat. Iyalah. Menghadap kiblat. Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ialah yahullu mahalla istiqbalil kiblati, yang dimaksud itu ialah itba'a mursyidan. Seolah-olah orang yang menghadap kiblat itu menggambarkan orang itu punya guru yang membimbingnya. Nah, kiblat itu artinya kan arah. Kiblat itu kan artinya arah. Nah, kita menghadap kiblat, nah itu arah lah. Arahnya mana kiblat? Itu Allah menginginkan kepada dirimu dan menggambarkan kepada dirimu, kamu sudah berguru kepada orang yang sudah membimbingmu, yaitu guru-guru atau mursyid. Dua dah. Jadi menggambarkan kita makanya jangan sampai tidak punya guru hidup ini. Maksudnya guru agama lah. Jangan guru kuntal. Guru kuntal boleh juga urusan kuntal. Ya kalau guru memancing, urusan mancing. Guru apa lagi? Guru membengkel, urusan guru bengkel. Ya lah. Berapa dah? Nah, guru mengaji ya juga. Tapi yang paling pokok nanti guru agama yang membimbing kita sampai akhirat kita. Kalau perlu cari guru yang dunia dan akhirat. Di dunia membimbing kita, di alam barzah mendoakan kita, di akhirat nanti bersama kita menghadapi pengadilan akhirat. Makanya tidak sembarang cari guru, itu penting kita memperhatikan benar-benar guru ini cocok atau tidak, bisa membawa kita di dunia di akhirat enggak. Kalau misalnya waktu kita sakit di alam barzah ditinggalkan sidin, rugi kita, ya kah? Nah, rugi. Sidin aja takutan meninggal. Sidin aja takut meninggal. Kenapa guru jadi takut meninggal? Aku bilang meninggal, biniku banyak banan aku tinggalkan. Oh kayak itu kak guru, nasib jo guru nih. Bini nang dipikirakan. Yang ketiga, wal wuqufu fis sholati yahulu mahala mujahidatin nafsi. Tigalah. Waktu sholat itu kita pasti ada wukuf. Wukuf itu artinya qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Berdiri itu artinya Allahu Akbar ya kalalah. Setelah berniat Allahu Akbar, berdiam, kita wukuf tuh. Wukuf itu menggambarkan mujahadatin nafsi, menggantikan posisi amal. Menggantikan posisi amal, yaitu amal mujahadatin nafsi, amal melawan hawa nafsu. Jadi orang kita berdiri sholat itu membuktikan di hadapan Allah kita melawan hawa nafsu. Berapa dah rahasianya? 3 dah lah. Dicatat kan ya? Nggak usah lah dipakai anu kah? Pakai slide kah? Supaya ingat nah. Mana kada ingat? Nah, ini penting nih. Kalau tidak tahu ya tidak bisa, karena bila sudah tahu itu berarti kita tergambar jiwa kita kepada Allah. Allah akan menyahut. Allah akan menyahut. Benarlah kamu kata Allah.
Syahidtu lakum, aku menjadi saksi bagi kalian. Itu firman Allah, syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaika, ya kah? Nah, ya. Bismillah. Biar lambat sedikit lah. Yang penting. Nah, kuning warnanya. Kelihatan lah kuningnya bagus putih kah? Nah, pian suka kuning kah, suka putih kah? Apa tadi tuh? Yang pertama apa tadi itu guru? Toharah lah. Yalah. Ini rahasia sholat lah. Sirus sholat. Rahasia sholat. Nah, rahasia sholat itu apa? Pertama toharah itu apa? Nah, toharah itu menggambarkan apa? Tadi itu toharah menggambarkan taubat, ya kelak. Taubatun. Nah, menggambarkan taubatun. Taubatun. Jadi toharah itu menggambarkan taubat. Kemudian yang kedua adalah kiblat. Ya lah, kiblatun. Menghadap kiblat. Kiblat itu menggambarkan apa? Memiliki mursid, memiliki guru, memiliki arah. Mursidun, ada mursidun. Yalah, sirotol mustaqim. Yang ketiga. Nah, yang ketiga. Al-wukuf. Wukufun. Wukuf itu arti wukuf. Orang sholat tuh ada wukuf, qiyam, berdiri, tenang, berdiam, tidak boleh mengerjakan yang lain kecuali mengerjakan sholat. Nah, wukuf itu kata Syekh Hujiri itu menggambarkan mujahadatun nafsi, mujahadatun nafsi. Nah, ini diisyaratkan dengan Allah. Oh, kelihatan oleh kuning kayak anu aja lagi lah. Nah, so Pak Pina kayak amas, Pina nang kayak lain amas ya lah. Kita ganti aja na putih. Guru ke 7 putih juga pian guru lah. Ah, ke 7 putih juga sidin. Nah, wukufun mujahadatun nafsi, menggambarkan seorang hamba berjuang melawan hawa nafsu. Nah, melawan. Ini di Indonesia kan ngerusakin lah, melawan hawa nafsu. Mursid ini guru. Kalau taubat juga. Nah, nyatakan tuh bila sedang sembahyang tuh ujar guru, bila taharah nih taubat, bila menghadap kiblat ini artinya aku hidup punya guru. Ketiga wukuf berdiri ini artinya mujahadah melawan hawa nafsu. Yang keempat, wa qiraatul Qur'an tahulu mahala dawami zikri. Keempat adalah menggambarkan orang yang dalam sholat itu adalah dawamu zikri. Dawamu. Jadi di sini kita sebut qiraat Quran. Keempat kita membaca qiraat Quran enggak? Qiraatul Quran. Kenapa? Ujar Nabi, la sholata liman lam yakra'il Fatihah. Tidaklah sholat seseorang bila tidak membaca surah Fatihah. Berarti waktu sembahyang itu wajib kita membaca Fatihah. Maka qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu menggambarkan jam 9 dah hari lah, insyaallah. Nah,
Napa mau mbah nu kada? BPM udah habis tuh nah. Tintahnya tuh. Nah, sudah biar ya. Qiraatul Quran dia menggambarkan yang disebut dengan apa itu? Ada nyaman kada baik nah. Apa kada mau? Mau. Qiraatul Quran menggambarkan dawamu zikri. Nah, jadi orang yang sholat itu sudah menggambarkan hidupnya ingin dawamu rizki, ingin berterus-terusan berzikir kepada Allah. Dawamu zikri. Nah, jadi orang yang biar aja lah kada mengerti tulisannya nah, biar asal mendengar aja. Ingat sebuting barang di antara yang banyak nih soor dah. Jadi orang sholat dawamu zikri. Tertawa teh. Watuha tertawa mendengar asal ingat satu aja tuha yang sudah sip dah kita yang lah nu sebanyak-banyak. Ya lah qiraatul Quran menggambarkan orang dawam zikir. Jadi ya Allah nah ulun termasuk hambamu yang mendawamkan berterus-terusan zikir dari hirupan napas hamba yang pertama sampai akhir dari hirupan napas hamba. Waduh, dari awal lahir hamba sampai akhir hidup hamba adalah termasuk orang-orang yang mendawamkan berterus-terusan mengingat Allah Subhanahu. Nah, itu pentingnya salat, rahasia salat tuh. Keberapa pulang? Kelima. Warruku. Nah, ruku ada kelak. Yahullu mahalal kudu. Ruku. Nah, iyalah. Sinteto ruku. Rokoon. Roko itu menggambarkan orang yang kudu. Kudu itu orang yang menundukkan dirinya sehidupnya, dari detik hidup pertama sampai akhir hidupnya selalu kudu. Lawan dari sombong, angkuh ialah orang yang selalu merendahkan, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Nah, jadi orang sholat tuh Allahu Akbar, ruku itu menggambarkan dia kudu kepada Allah. Makanya dulu sebelum sholat kayak kita yang sekarang 2 rakaat atau 10 rakaat, 4 rakaat misalnya sebelum Nabi ini, ada dulu Nabi dulu itu sholatnya sampai rukuk aja. Allahu Akbar rukuk aja, habis itu berdiri lagi. Nah, kayak itu disebut juga zaman Nabi Sulaiman sholat itu berdiri aja sih Din. Jadi nang kayak ada kalau polisi di kodim tuh biasanya dikodimkan di mana ada kalian bukan polisi lah, tentara lah berdiri aja. Iyalah. Oh, seharian berdiri. Tapi yang dekan tidak digaji, mau sih dia. Nah, tapi kita rukuk itu menggambarkan kita kudu kepada Allah. Full seharian penuh, siang dan malam. Ya Allah, hebat enggak rahasia sholat? Nah, makanya kenapa sholat kita, ujar Umar, kita nih sholat bersama-sama, tapi pahalanya beda-beda kita nih. Nah, si wali itu, yang wali aulia Allah itu sholatnya seperti ini. Nah, sampai sini aja kah? Minggu kena lah sisanya lah. Bisa kan kah? Nah, sedikit habiskan lah, sedikit lagi lah. Ya. Berapa sudah? 6 lah. 6. Yang ke-6, sujud. Ya kelak. Sujudun. Nah, sujud itu apa? Yahulu mahala ma'rifatin nafsi, menggambarkan orang yang sujud itu sudah mengenal ma'rifatullah wa ma'rifatun nafsi, mengenal Allah dan mengenal dirinya, mengenal Allah subhanallah. Ayo orang sujud tuh menggambarkan sudah ma'rifat. Nah, awalah mengisi sholat nih nang ini sampai 6 sudah, masa satu aja lupa. Ya kalau ingatakan satu aja, karena pun udah usah diingatakan, asal unggut-unggut aja berarti paham toh. Ya kelak.
Nama panjangnya wasyahadah tahulu mahalal unsi. Nah, 7 lah. 7 syahadah. Syahadah itu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah dan seterusnya. Syahadah itu menggambarkan apa tadi? Yahulu mahalal unsi, menggambarkan unsi. Al-unsi. Al-unsi. Al-unsi atau al-unsu. Al-unsu itu apa? Manisnya, rasa manisnya bersama Allah. Jadi orang yang membaca syahadat itu adalah orang yang merasakan kemesraan bersama Allah dan Rasulnya. Makanya dulu sahabat ketika membaca syahadat itu pasti menangis. Kita membaca syahadat sambil tertawa, mana? Ya kah? Para sahabat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung terbayang mereka itu bayangan bagaimana masa-masa jahiliyah dahulu. Setelah membaca syahadat langsung terbayang Umar bin Khattab, terbayang pernah mengubur anaknya, terbayang dosa sidin. Andaikan bukan karena syahadat ini aku tidak kembali pada ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nyatakan mengkawa pas di sini nah. Nah, menangis. Tabkiyah. Tabqa. Tabka. Menangis. Kawalah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih ya Allah, Engkau menyadarkan hamba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau mengenalkan hamba kepada Engkau ya Allah. Engkau mengenalkan aku dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengucap salam. Salam ya lah. Salam itu ujar Syekh yahulu mahalal tajarud. Nah, itu menggambarkan tajarud. Menggambarkan tajarud. Tajarud itu apa? Tajarud itu artinya kosong, pana. No, assalamualaikum warahmatullahi. Ya kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahulu mahallat tajarud anid dunya. Kosong, tidak lagi ada dunia. Yang ada hanya Allah yang maha kuasa, maha segala-galanya. Segala urusan dunia sudah hamba tinggalkan. Hamba tidak ada, yang ada hanyalah Allah yang maha agung lagi maha kuasa. Atau kalau tidak bisa panah di situ, turun sedikit. Urusan dunia sudah kuserahkan kepada Allah, tidak ada yang lain. Subhanallah. Itu sampai berapa tuh? Sampai 8 lah. 8, 9 ada lagi Pak. Cuma dirahasiakan aja. Nah, kayak rajin ilmu kuntau tuh dirahasiakan satu. Ya Allah lah. Mbah, sampai 9 ya anu jual lupa-lupa juga ya lah baik ini nyakin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh guru Mulyadi. Anak guru Mulyadi kan oleh kah? Allah.